Kalau dikejar-kejarnya sama yang begini, aduh gimana ya, masih dengan yang satu ini. Teh Gadis sehat? Alhamdulillah. Kali ini dengan segala wow-nya seorang Teh Gadis gitu kan ya. Kalau di Amburosa sih sebetulnya mau seperti apapun juga, tamu-tamu kita senyamannya dia, mau seperti apa yang dia pakai senyamannya. Kami tidak Amburosa pribadi tidak membatasi untuk seperti ini tidak. Di sini nyaman semuanya. Oke, kita laksanakan. Oke, dan mudah-mudahan Teh Gadis di sini nyaman dengan bercerita atau akan menceritakan hal-hal yang lainnya selain daripada pernah trisam. Apa yang pernah dialami lagi dari seorang gadis ini? Aku pernah dikejar-kejar lesbi. Pernah Dikejar dikejar-kejar lesbi? Iya. Dan dikejarnya sampai dia dapat gitu. Terus gini, itu setelah kejadian sama yang trisam itu? Oh. Setelah kejadian sama yang trisam itu, karena kita belum ceritakan endingnya gimana sama yang trisam itu. Nanti kita ceritakan di part yang lainnya. Begitu. Kita lari dulu aja ke sini. Kita lari dulu ke sini yang pengalamannya. Setelah lepas dari dia, akhirnya aku ketemu sama orang itu. Aku kira dia lurus-lurus aja gitu. Jadi kita ketemunya di satu ulang tahun temen yang lumayan terkenal, dan di sana lumayan orang-orang high class ya. Aku datang sama teman aku, aku datang ke sana. Kita ketemunya pertamanya di lift, gitu. Dia ngajak kenalan. Dan ternyata kita tujuannya sama, ke tempat itu, atas undangan itu. Nah, aku ngobrol aja biasa, penampilannya kayak cewek biasa, malah cantik banget. Jadi tidak memperlihatkan kalau bahwa itu ada agak lain gitu ya, enggak. Terus tidak terlihat ada keanehan atau gimana gitu kan. Nah, udah gitu kata dia, ya udah bareng ya katanya. Kita kan sama tujuannya ke sana, ya udah bareng sama aku. Terus tiba-tiba dia pegang tangan aku. Aku kan nggak biasa kalau orang yang baru kenal tapi megangnya begini gitu. Oh, jadi gini, bertaut jari. Bertaut jari gitu. Dan mohon maaf bentar nih, aku potong dulu. Kalau yang bertaut jari ini, kalau biasanya kalau sudah begini, kalau kita bisa begini dengan orang yang baru pertama kenal, biasanya itu suka berlanjut lagi loh. Oh ya? Iya, makanya mungkin ini aku mau tanya. Setelah berpegangan tangan walaupun tidak terbiasa, akhirnya kan ada cerita lanjutannya kan ya? Akhirnya kita asik ngobrol. Dan sebelum masuk ke sana, belum ke pesta. Sebelum masuk ke pesta, jadi dia menceritakan tentang dia gitu. Katanya pengen punya temen. Awalnya punya temen. Awalnya, kamu kayak temen aku yang hilang deh gitu. Nah, dia sedikit cerita tentang kehidupan dia. Jadi dia tuh kesepian lah. Aku merasa kesepian, butuh seseorang katanya. Kamu enak kayaknya dijadiin temen curhat. Awalnya begitu gitu. Akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp gitu. Nah, udah gitu masuklah kita ke tempat itu, ke pesta itu, ke party kita kan itu. beda table ya, karena ada nama-namanya sudah ya. Ada bagiannya, sudah ada bagiannya. Dia kan sebelah sana, aku sebelah sini gitu kan. Dia tuh ngeliatin terus. Aku kira kok ngelihatnya kayak cowok gitu. Jadi tajam gini ya. gitu. Kayak ada, aku juga kaget. Cewek tapi kok ngelihatnya kayak cowok. Jadi, gitu. Ada tatapan yang kayak kehausan, kayak ingin gimana mungkin gitu ya. Terus aja dia ngeliatin. Aku kan jadi aneh. Ini cewek tapi kok ngeliatin terus. Tiap aku lihat pasti dia lagi ngeliatin aku. Ngeliatin, jadi kan memperlihatkan ketertarikan lah ya. Mungkin ya. Dia emang udah kelihatan gitu. Nah, terus udah gitu, di sana kan ada season game nih. Ada season game. Ada perlombaan gitu. Terus dia tuh nyamperin aku, bantuin aku. Nah, terus udah gitu dia nyamperin, ngasih minum, ngasih makanan, ngasih apa gitu. Kok ini apa sih namanya? Kok udah baru kenal kok udah baik banget gitu. Kan biasanya ada orang ada rasa canggung apa gimana gitu kan. Dia tuh kok kelakuannya kayak cowok gitu kan. Ngetreatnya itu gitu. Nah, udah gitu beres acara dia nanya, kita cari
angin dulu yuk, katanya gitu. Aku udah mulai, aduh ini jangan-jangan lain lagi. Jangan-jangan pelangi nih. Pelangi lain lagi ya gitu kan. Seperti yang sudah dialami gitu kan. Nah terus udah gitu teman aku malah mengiyakan, hayu katanya, aku juga lapar katanya gitu, pengen jalan-jalan dulu di kota ini gitu kan. Nah terus udah gitu masuklah, aku disuruh naik ke mobil dia gitu. Terus teman aku tuh kayak yang ngedukung gitu, nggak tahu apa sih namanya, mungkin dia tuh seneng ada temen orang sana gitu kan, biar ada apa-apa tenang gitu kan kalau ada temen, karena beda kota gitu kan. Nah terus udah gitu pas di mobil kok dia nyium pipi aku gitu kan. Awal pertama ketemu pertama begitu masuk mobil aku lagi main HP, tiba-tiba dia nyium pipi aku gitu. Aku kaget. Ditanya kok nyium ini, katanya kan udah biasa kalau di sini, masa kamu nggak biasa sama teman kamu gitu. Alasannya. Nah begitu nyampe ke tempat makan, dia bawain tas aku dong, terus nyuruh aku pakai jaket. Aku kan aneh, ini cewek kok nge-treatnya kayak cowok gitu kan. Aku dipakein jaket dia, pakai jaket karena lagi pakaian seksi juga gitu. Karena aku lihat kamu penggemar pakaian seksi ya. Iya, udah terbiasa sih. Yuk, oke lanjut. Kemudian udah terbiasa sih. Nah, udah gitu kita makan. Nah, udah beres makan, kita pulang lah ya ke tempat masing-masing. Dia video call. Jadi intens dan cepat satset gitu. Kejar. Dia video call, terus dia nanya-nanya. Hal apa dalam hidup kamu yang belum pernah kamu lakukan? Gitu, kata dia. Terus dia nanya, kamu punya cowok enggak? Kamu punya cowok enggak? Kata aku lagi marahan sama cowok aku gitu. Terus dia nanyain yang apa sih, menjurusnya tuh biar kita benci ke cowok. Mengarahkannya. Kamu ngapain sih mempertahankan cowok kayak gitu? Cowok tuh gak ada yang benar. Kamu tuh sebetulnya sendiri juga bisa, ngapain sih sama cowok gitu. Jadi mulai mempengaruhi. Terus dia nanya, kau pernah diapain sama dia, pernah disakitin apa? Aku bilang aku pernah diselingkuhin. Aku bilang dia selalu berbohong gini. Dan dia bilang, lah terus ngapain, cowok itu nggak ada gunanya, gini bla 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 dan lain sebagainya gitu. Terus udah aku tutup, pagi-pagi dia udah nelfon lagi, nyanyi dia lagu romantis pakai gitar. Dia nyanyi. Aku dengerin lah, aku juga ini orang kenapa ya, ini orang ngapain ya, ada apa gitu lah, masih bertanya-tanya. Terus dia ngajak ketemu lagi malamnya, kita kan masih di kota itu ya, beberapa hari itu. Dan kita ketemu lagi gitu. Dan ketika kita ketemu lagi, dia udah mulai berani meluk gitu. Mungkin karena kamu tidak ada penolakan saat awalnya, jadi dia kira kamu juga adalah satu frekuensi mungkin sama dia. Aku tuh kadang orangnya apa ya, nggak enakan kalau menolak orang gitu. Jadi dia meluknya bukan langsung gini, enggak. Jika yang dia pura-pura jatuh gitu, tapi kok lama-lama pengen ngusap-ngusap gitu loh, gitu. Nah terus udah gitu, aku kan posisi lagi apa ya, maksudnya lagi break dulu sama cowok aku karena terlalu banyak problemnya, gitu. Terus aku juga nggak tahu ini bakalan lanjut apa enggak gitu kan, sama cowok aku bakalan lanjut apa enggak. Terus cowok aku kan yang kemarinnya toksik nih. Nah begitu sama dia, kok aku merasa nyaman. Aku semangat lagi. Aku merasakan kemarin kan aku bersedih-sedih. Jadi kan bersedih, terus juga takut kehilangan, terus merasa tidak diperhatikan. Kemudian datanglah si ini, merasa diperhatikan, malah jadi ada sesuatu yang dirasakan. Nah besoknya ketika dia nggak ada nelfon, kangen, merindukannya. Jadi aku yang pengen nanya dia lagi apa, dia lagi di mana. Kok dia gini sih, nggak ada kabar gitu. Lama-lama malah kitanya jadi yang pengen tahu dia di mana gitu kan. Pengen tahu dia di mana. Jadi awalnya bagus dia memberikan treatment perhatian dan sebagainya. Jadi biar dia tidak melakukan itu, kita merindukannya gitu kan. Nah, ya. Begitu. Triknya seperti itu. Jadi pertama dia apa sih namanya? Sat-set dulu. Hari keberapa dia tiba-tiba menghilang. Mungkin dia pengen ngetes aku gitu. Nyari nggak sih gitu. Nyari nggak sih gitu kan. Udah terperangkap dalam jebakannya apa belum sih kayaknya gitu kan ya.
Nah terus udah gitu akhirnya aku pulang ke tempat asalku sama teman aku. Dia ngasih kabar lagi. Dia ngasih kabar lagi, dia cerita tentang kehidupannya kemarin-kemarin gimana. Terus udah gitu dia nanya alamat aku. Terus dia nanya makanan kesukaan aku apa. Terus dia nanyain birthday aku, hari ulang tahun aku kapan gitu kan. Pokoknya banyak yang ditanya sama dia gitu. Terus dia ngomong gini, aku pengen kenal kamu lebih dalam, katanya. Sedalam gitu. mana? Aku pengen kenal kamu lebih dalam, katanya. Aku pernah kesepian dan aku tidak mau melihat kamu kesepian juga, kata dia begitu. Tapi udah curiga ada kelainan dari dia. Udah curiga, soalnya perlakuannya beda dari cewek-cewek. Nah, tapi kalau sudah ada curiga, kenapa gitu masih mau berhubungan gitu kan ya, maksudnya ada komunikasi gitu kan? Akunya masih positive thinking, karena yang mau dengerin curhatan aku tuh cuman dia di antara teman-teman aku yang lain. Jadi dia tuh pendengar yang baik, dan dia tuh apapun yang aku ceritakan dia tuh tidak pernah menyela. Tidak pernah, dia tuh selalu mendengarkan, tidak pernah memotong pembicaraan. Teman-teman aku kan kebanyakan kalau kita ngomong potong, terus aja dia yang curhat, bagian kita nggak didengerin. Begitu kenal dia, kok dia enak banget diajak ngobrol, Komunikasi gitu. ya. Apapun yang aku bilang dia iya kan. Gitu. Terus itu sampai kejadian ada hubungan nggak? Ya, beberapa bulan kemudian dia nyusulin aku. Dia ngomong dia lagi ada kerjaan di daerah aku, dan dia biar lebih dekat, katanya gitu. Nah dari sana kita mulai dekat banget. Awalnya sih kita menolak awalnya, tapi lama-lama dia tuh jadi awalnya aku tuh pengen menghindar dulu dari dia. Ini nggak benar. Masa sih kemarin udah gak benar, sekarang nggak benar lagi gitu kan. Tapi dia nyepam aku, nge-inbox terus di sosmed aku, nge-inbox terus. Nah aku blokir dulu tuh, karena aku tuh jadi terbelah dua gitu, antara ini baik nggak, dan antara aku juga kangen dia gitu. Aku juga butuh orang untuk mendengarkan keluh kesah aku gitu. Sementara nggak ada lagi, cuman dia gitu kan. Jadi di saat itu emang pikiranku lagi kalut ya. Ya, jadi lagi kehilangan, baru-baru terus mendapatkan treatment lagi yang bisa menenangkan, menyenangkan, dan yang kita butuhkan ada di dia. Terus sampai ada hubungan nggak? Iya, ada hubungan setelah aku blokir dia berkali-kali, tapi dia akun fake-nya banyak banget, terus-terusan masuk ke sosmed aku, tapi namanya tetap dia gitu kan. Lucu, tapi namanya tetap dia ya. Aku mau tahu ini siapa karena namanya dia, tapi akunnya banyak. Terus dia ngomong gini, please kenali aku dulu, kata dia. Please kenali aku dulu, aku nggak akan menyakiti kamu kayak cowok-cowok yang lain gitu, kata dia. Please kenali aku dulu, aku pengen kenal dulu sama kamu, biar kamu nggak penasaran sama aku nggak penasaran sama kamu gitu kan. Nah dia kan tinggal di apart ya, tinggal di apart. Nah terus udah gitu aku diajak lah ke tempat itu. Jadi emang temen-temennya juga ya begitu, udah ada circle-nya sendiri. Iya, benar-benar jadi kayak gitu semua. Jadi kalau temennya tuh emang cewek tapi bentuk cowok, buci. Tapi kalau yang suka sama aku dia benar-benar cantik. Jadi aku nggak nyangka kalau dia itu punya kelainan juga gitu. Iya. Kalau yang buci kan terlihat ya. kan buci itu Dari adalah tampangnya. perempuan yang berusaha untuk menjadi laki-laki penampilannya gitu kan ya. Udah jelas kan menginginkan seorang wanita pastinya gitu kan. Terus makanya aku tanda tanya karena dia bentukannya cewek banget. jadi nggak curiga dia ada Jadi lain. nggak curiga dia ada lain-lain gitu. Ada hubungan percintaan kah? Ya selanjutnya ada. Kan ini terpengaruh dari awal mulanya karena yang itu ya, yang bertiga. Iya. Jadi keterusan kenikmatan sama cewek. Aduh, oke deh. Kayaknya kalau mau bercerita di sini masih panjang banget ya Neti ya. Entah mungkin nanti ada part berikutnya atau kayak gimana. Tapi yang jelas ini ceritanya
berawal mula dari hubungan yang toksik dulu yang 3 trisam itu, malah jadi dia kebablasan, merasakan nyaman juga dengan cewek yang baru yang merasa memperhatikan tuh kan. Ternyata memang harus keluar dari circle itu. Kalau sudah merasakan ayo keluar. Kebetulan kok ketemunya gitu lagi gitu. Nah, ya udahlah. Mungkin nanti kita sambung lagi ceritanya ya Neti ya, tapi yang jelas kalian semua ada yang bisa dikutip dari hal ini adalah kembali lagi bahwasanya lingkungan itu lebih berbahaya ya untuk kalian semua. Dan juga kalaupun memang sudah pernah mengalami hubungan yang toksik, ya hindarilah lingkungan-lingkungan seperti itu. Dan seperti yang kita lihat Teh Gadis ya terjerumus lagi lah, sampai ada hubungan juga dengan yang namanya perempuan juga, karena apa, sebelumnya pernah trisam itu teh, jadi merasakan pernah gimana nikmatnya dengan perempuan gitu kan ya. Oke, nanti gitu ya pokoknya. Mungkin kita, kalau kalian mau berkenan pengen ceritanya lanjut lagi atau kayak gimana, mau silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas dukung selalu video Ambu Rosa. Caranya seperti apa? Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.